segala bentuk puji, syukur, kagum dan takjub kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja semesta alam. Karena tanpa adanya pertolongan dan bantuannya mustahil kita bisa berada di tempat ini, di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlahbukan kepada kekasih tercinta, penawar hati terbaik, pemimpin umat manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator utama dari setiap perjuangan, dari setiap aktivitas, dari setiap pengorbanan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Semoga kelak di akhirat kita bisa bertemu dan diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di dalam acara pertemuan wali santri sekaligus pembagian rapot IKSA SMP. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala IKSA SMP, yang keempat penghargaan untuk santri teladan ikhwan, yang kelima tampilan dari santri ikhwan, yang keenam tampilan dari akhwat, yang ketujuh penghargaan untuk santri teladan akhwat, yang kedelapan penutup, kemudian dilanjutkan dengan pembagian rapot. Tidak panjang lebar, marilah kita langkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santriwan IKSA SMP kepada Ananda Muhammad Fahza Wahyudi dari Lombok. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang membaca dan mendengarkan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala IKSA SMP kepada Ustazah FK Sabita Imania. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini atas izinnya, atas kasih sayangnya, atas nikmat iman dan kesehatannya sehingga kita semua, kami yang ada di pondok dan panjenengan yang ada di rumah masing-masing bisa hadir untuk datang di acara yang insya Allah sederhana ya Bunda. Tidak ada kemewahan di sini, tapi niat kami satu untuk silaturahim. Semoga Allah memberkahi acara kita pada siang hari ini. Yang sudah jauh-jauh semoga Allah ganti dengan pahala berlipat.
Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, teladan terbaik sepanjang zaman, yang semoga kita diberi kemudahan untuk dapat mencontoh apa yang telah diajarkannya. Perkenankan saya di sini untuk mengundang beberapa orang yang bersama-sama dengan saya, terutama yang fokus di dalam IKSA. Jadi saya sendiri pun tidak bisa disebut sebagai ketua IKSA, tapi di sini kami bersama-sama dengan tim. Jadi sebelum saya memulai beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, izinkan saya untuk mengundang teman-teman saya. Yang pertama kami untuk datang ke depan menemani. Beliau adalah selaku pengampu tahfidz yang ada di Ahwat. Panjenengan juga mungkin sudah lebih sering berkomunikasi dengan beliau. Kemudian selanjutnya ada pembina kamar Ustazah Neneng, silahkan hadir untuk ke depan, yang menemani teman-teman ketika di kamar, yang membantu kami mengkondisikan tentang ketika ada anak-anak yang sakit atau ketika ada diskusi yang harus dilakukan di kamar. Kemudian untuk yang di Ikhwan ada Ustadz Rizky dan Ustadz Ali, silahkan Ustadz untuk bisa hadir ke depan. Jadi pada siang hari ini pertama kami ingin mengenalkan kembali diri kami yang mungkin selama ini hanya bertemu di chat atau hanya sebatas tahu nama, belum berjumpa dengan bagaimana rupa. Siang hari ini semoga kita bisa semakin mempererat silaturahim yang ada di keluarga IKSA SMP sendiri. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, silakan Ustaz, untuk pertama kepada wali santri, orang tua yang sudah mendukung dengan doa, mendukung dengan waktu, mendukung dengan ikhtiar, usaha, mensupport anak-anaknya yang kemudian dititipkan kepada kami sementara waktu tidak lama, insya Allah 3 tahun, yang kemudian kami harapkan dengan segala kerendahan hati, keikhlasan, dukungan, support dan doa dari orang tua setulus-tulusnya. Dan kami insya Allah tidak meragukan hal itu. Kesuksesan anak-anak di sini berbanding lurus dengan usaha orang tua yang ada di rumah. Apapun yang dilakukan orang tua di rumah bukan berarti tidak ada efek, bukan berarti tidak ada dampak. Sekalipun anaknya jauh di sini, sekalipun anaknya berjarak dengan orang tuanya, tetapi apapun yang diikhtiarkan orang tuanya di rumah adalah bentuk dukungan terbesar bagi seorang anak yang ada di pondok. Jadi kami mohon dengan sangat keridhaan Bapak Ibu, karena anak-anak itu semangat, tapi kalau orang tuanya mikirin di rumah itu biasanya juga agak-agak berat ketika di pondok. Atau misalnya orang tuanya mendukung tapi anaknya tidak los di pondok juga sama. Jadi bentuk ketika di pondok adalah kerjasama dua arah antara pihak pondok dan orang tua yang ada di rumah. Bisa nggih Bunda bareng-bareng kita mengikhlaskan anak-anak untuk belajar di pondok? Ya insya Allah. Meskipun makannya kadang tempe, kadang sayur cuma sama kerupuk, sama mendoan atau sama bakwan, yang sehari-harinya di rumah mungkin standarnya ayam, udang dan lain sebagainya, tapi itu adalah bentuk ya usaha mereka untuk meraih gelar seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya insya Allah. Kemudian yang kedua, kami memohon maaf apabila dalam perjalanan hampir bisa dibilang hampir mau 1 tahun ya Bunda, ya. Hampir 1 tahun atau kita sudah lewati semester 1, sangat banyak kekurangan, sangat banyak kesalahan, sangat banyak kekhilafan yang dari tim kami sendiri melakukan, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah segala yang kami sampaikan ke anak atau segala yang kami buat terkait peraturan atau terkait program tidak lebih adalah karena kami menganggap mereka seperti anak sendiri. Tidak lebih karena kami merasa bertanggung jawab atas apa yang akan mereka lakukan di sini, apa yang akan mereka bawa pulang nanti ketika mereka bertemu orang tuanya. Itu adalah semata-mata hanya upaya kami sebagai manusia. Dan di mana manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Jadi mohon untuk direlakan, tetapi
Di sini Ustazah Nurul, Ustadz Rizky, Ustadz Ali atau Ustazah Neneng tidak menganggap mereka sebagai seorang murid, tetapi lebih kepada keluarga dan anak. Itu yang harus kami sampaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Ananda atas segala hal yang telah dilakukan dalam 1 semester ini. Mungkin banyak yang berbeda ketika mereka di rumah. Mungkin ada yang awalnya bahkan kita temukan tidak selalu 5 waktu sholatnya, atau tidak pernah mengenal yang namanya sholat duha, atau tidak pernah tahu bagaimana itu tahajud atau puasa. Tetapi di sini dalam tanda kutip harus dipaksakan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pondok. Pertama kami mohon maaf, dan yang selanjutnya kami mengapresiasi. Tidak mudah menjadi seorang anak pondok, memang tidak mudah, dan itu membutuhkan dukungan penuh dari orang tua, kepercayaan penuh dari orang tua bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik di pondok. Jadi kalau kita lihat mereka bangun, saya saja kadang malu kalau mereka sudah awal bangun kemudian saya terlambat, atau paling akhir untuk sholatnya, sedangkan mereka sudah berbaris di sini tertidur nunggu sholat. Itu sebuah bentuk di mana bukan sekedar mereka yang belajar, tapi kita yang belajar untuk mereka saja bisa. Bagaimana dengan kita? Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi teman-teman di Iksa SMP, anak-anak yang sedang ada di luar ruangan, yang sedang ada di gazebo, ya sudah mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Tetapi apresiasi ini bukan berarti kalian sudah cukup dengan usaha sekarang, bukan berarti sudah cukup dengan hasil yang sekarang. Kami selalu sampaikan kepada mereka, ketika menghafal Quran, jangan sampai seperti menjadi seorang pekerja. Seorang pekerja itu bagaimana? Dia dikasih gaji sedikit akan melakukan segini usahanya. Dia mengasih gaji lebih tinggi, dia akan berusaha lebih. Ketika dikasih gaji banyak, dia akan semakin berusaha keras. Maka itu bukan karakter seorang penghafal Quran. Bukan karakter seorang penghafal Quran. Dimana ketika orang tuanya sudah mensupport dengan uang saku, dengan menjenguk, dengan dikirim makanan dan lain sebagainya, maka kita yang di pondok harus berusaha lebih. Kalau teman-teman sudah melakukan 100%, berarti sekarang harus berlari lebih kencang. Siap teman-teman yang ada di luar? Kayak Viola siap? Insya Allah. Dan itu kami butuh dukungan dari orang tua. Terakhir, apa yang ada di hasil rapat nanti adalah sebagian kecil dari apa yang mungkin tidak tampak dari kita melalui usaha mereka. Mungkin ada yang sudah mati-matian menghafal, pagi dicari hafalannya, siang dicari hafalannya, malam dicari hafalannya, sudah setor kemudian tiba-tiba lupa. Sepenuhnya bukan keinginan mereka. Kalau bisa, mereka akan menginginkan hafalan yang sangat banyak untuk kemudian dilaporkan kepada orang tuanya. Kalau bisa, mereka akan menyampaikan, kalau Bu, aku sudah sampai juz 5, Bu, aku sudah sampai juz 10. Tapi pada kenyataannya ada takdir Allah yang bermain di situ. Dan itu adalah bentuk ujian bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk orang tua yang kemudian akan ditanya sama Allah. Masih bisa bersabar nggak anaknya mondok tapi masih dapat hafalan segini? Masih bisa kasih support nggak anaknya mondok tapi ternyata nggak sepinter, dalam artian tanda kutip nggak secepat hafalan dengan teman-temannya yang lain? Itu yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan dalam acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk segala kehadiran dan doa serta dukungan. Kami juga tidak menutup diri dari segala saran atau kritikan selama itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah FK Sabita Iminia yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita tangkap dan kita cermati bersama dan kita bertekad untuk mewujudkannya sama-sama. Acara selanjutnya yaitu penghargaan santri teladan ikhwan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa penghargaan santri teladan ini tidak semata-mata didasarkan pada jumlah hafalan mereka, tapi kita lihat proses mereka selama mereka berada di 1 semester kemarin, usaha mereka untuk mencari hafalan, lelahnya mereka, begadangnya mereka, nangis-nangisnya mereka ketika mereka kehilangan ayat, susah payahnya mereka untuk sholat jamaah, untuk sholat tahajud, adab mereka, perjuangan mereka untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Inilah yang sejatinya kita nilai, tidak semata dari hasil, tapi kita melihat dari semua proses. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan dapat. Dan ketika teman-teman yang akan saya panggil namanya, dan ada teman-teman yang tidak saya panggil namanya, ini menandakan bahwa bukan berarti yang tidak saya panggil namanya tidak melakukan usahanya yang terbaik. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu bahwa selama 6 bulan terakhir, selama 1 semester terakhir telah banyak perubahan. Kami selaku pembina tidak pernah menganggap mereka sebagai orang asing. Mereka kami anggap sebagai anak sendiri, adik sendiri. Bukan hanya mereka yang belajar kepada kita, tapi kita juga banyak belajar kepada mereka. Dan tidak panjang lebar, penghargaan santri teladan ikhwan yang kedua diraih oleh Ananda Muhammad Iqbal Al-Farisi dari Lombok. Betul. Kepada walinya kami persilakan mendampingi. Dan peraih predikat santri teladan pertama diraih oleh Ananda Urwatul Wusta. Kepadanya kami persilakan, dan kepada walinya juga kami persilakan. Kemudian kami mengundang kepada Kepala IKSA SMP untuk menyerahkan penghargaan.
kami ucapkan selamat kepada para peraih predikat santri teladan pada semester pertama ini, dan kepada yang belum mendapatkan, semoga di kesempatan berikutnya kalian yang akan mendapatkannya. Karena nama-nama yang tidak disebutkan bukan berarti tidak berjuang dan tidak memberikan yang terbaik. Kalaupun Bapak Ibu tahu bagaimana perjuangan mereka, mungkin Bapak Ibu akan lebih sering menangis di rumah karena melihat bagaimana perjuangan mereka, menangisnya mereka ketika menghafal Al-Quran. Itu semua semata-mata karena mereka bercita-cita ingin memakaikan mahkota kelak di hari kiamat kepada Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yakni tampilan dari ikhwan. Kepada seluruh santri Iksa SMP kami persilakan untuk maju. Insyaallah ya, santriwan akan maju dan silakan Bapak Ibu tes hafalan mereka di juz 1 untuk sambung ayat. Boleh maju, boleh mundur. Mundur 5 ayat, mundur 10 ayat. Boleh juga. Ayo masuk. Semuanya. Susun. Boleh maju ayat, boleh ayat terakhirnya di halaman itu. Siap? Iksa SMP siap? Siapa kita? Iksa SMP. Siapa kita? Iksa SMP. Apa tujuannya? Iksa SMP. Bukan biasa. Insyaallah. Oke. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ananda. Bisa mengangkat tangan. Juz 1. Ada? Ya. Boleh disebutkan nomor ayatnya? Coba bacakan ayat kesian. Mushaf yang besar Ustazah. Kepada Bapak Ibu, boleh. Insyaallah. Ini kalau mereka ujian biasanya lebih sadis lagi daripada ini soalnya, insyaallah. Cuman kalau namanya di panggung biasa grogi itu pasti ada Bapak Ibu. Jadi ketika mereka mungkin grogi, harap dimaklumi. Pertama kali mereka maju di panggung untuk seperti ini ya. Juz 1. Yang udah bersiap-siap silakan. Sepertinya udah siap. Boleh nomornya, nomor ayatnya. Iksa sudah siap?
Mas Dilka udah siap? Kalau disebutkan ayatnya gitu, nomor ayat paham nggak? Nomor ayat. Nomor ayat. Oke. Saya nggak pakai kacamata. Ya. Saya langsung tembak aja. Tapi insya Allah kalau bunyi nanti nyambung lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Mas Dilka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Lagi 60. 10 ayat setelah itu. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين. Ya, barakallah, syukran. Mungkin dari ibu-ibu ada yang pengen bertanya? Ustaz aja mau ngetes. Gak nyampe. Di sini bos. Boleh bareng-bareng. Jamaah. Dimundurin halaman juga bisa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya untuk semua ya, jadi jawabnya kompak. Bismillah, bacakan dalil tentang penyembelihan sapi betina. Yakfi. Baca mundur halaman 21. Cukup. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Lengkapi. Bisa diulangi? Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum
أنفسهم لو كانوا يعلمون. Cukup. Barakallahu fiik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Tolong carikan ayat yang ada artinya nyamuk. Tantangan kepada orang-orang kafir untuk membuat satu ayat. Masya Allah, barakallahu fiik. Kepada santriwan kami persilakan kembali ke tempat. Alhamdulillah, tampilan dari tes hafalan mereka sudah selesai. Semoga apa yang telah tadi ditampilkan menambah motivasi mereka untuk lebih giat lagi menghafal, untuk lebih semangat lagi untuk murojaah. Amin. Acara selanjutnya yaitu tampilan akhwat. Kepada tim akhwat kami persilakan.
Masya Allah, syair yang begitu dalam yang dilantunkan mewakili perasaan mereka. Maafkan aku ayah ibu yang belum bisa membahagiakanmu. Padahal mereka telah berjuang sedemikian hebat dan mereka masih mengatakan maafkan aku ayah ibu. Acara yang ketujuh yaitu penghargaan santri teladan akhwat, santriwati teladan. Santriwati teladan kedua diraih oleh Ananda Konita Messi Yuniza. Kepada Ananda dan walinya bisa maju ke depan. Penghargaan predikat santriwati tauladan semester 1 tahun ajaran 2021-2022 IKSA SMP diraih oleh atas nama Ananda Naomi Azrul Az-Zahra. Walinya bisa mendampingi. Dan sekali lagi kami mengundang kepada Kepala IKSA SMP untuk menyerahkan penghargaannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih predikat santri teladan. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk lebih berjuang lagi, untuk lebih semangat lagi di semester yang baru ini. Amin. Dan acara selanjutnya adalah acara yang terakhir, yakni doa sekaligus menutup acara kita pada siang hari ini. Untuk doa insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Syamsul Ma'arif. Kepadanya kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du.
Marilah kita sama-sama mendoakan anak didik kita, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi kebanggaan untuk orang tua di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا، وبارك لنا وباركهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل طلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. يا اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر كل عسير يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan dibacakannya doa oleh Ustaz Samsul tadi sekaligus menandakan berakhirnya pertemuan kita pada siang hari ini, maka saya selaku MC pamit undur diri dan memohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan tingkah laku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembagian rapot akan dipandu oleh Ustazah Ima. Tafadhol.